Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1086 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Gorosei. Cerita dimulai dengan menampilkan kilas balik di Mary Joyce yang telah dimulai sejak beberapa chapter yang lalu. Diperlihatkan kegiatan referee yang panas telah berakhir, sedangkan kabar kematian dari Raja Cobra masih belum diketahui oleh publik. Rombongan kerajaan Alabasta benar-benar sangat bingung karena mereka mencari raja mereka yang tidak kembali usai berdiskusi dengan Gorosei. Selain itu, masih ada satu lagi beban pikiran dari rombongan kerajaan Alabasta. Vivi sang putri juga menghilang secara misterius. Igaram, Chaka, dan Pel segera bergerak untuk mencari mereka berdua. Sementara itu, banyak rombongan dari kerajaan-kerajaan lain sudah kembali ke kapal dan meninggalkan Mary Joyce. Namun, di beberapa kapal, tanpa sepengetahuan orang-orang, terdapat penumpang-penumpang gelap. Di kapal kerajaan Aegis, ada Vivi dan Wapol yang sedang bersembunyi karena keduanya melarikan diri dari pemerintah dunia. Dalam persembunyian itu, Wapol menghubungi Morgans dan menjanjikan informasi menarik untuk Morgans. Morgans pun tertarik. Dia akan menjemput Wapol di kapal kerajaan Aegis dengan suatu skenario. Wapol yang mendengar hal tersebut sangat berterima kasih kepada Morgans. Vivi yang saat itu belum tahu bahwa Raja Cobra sudah mati, ingin meminjam denden mushi milik Wapol untuk menghubungi Raja Cobra. Tentu Wapol tidak mengizinkan Vivi melakukan hal tersebut karena dia takut Vivi mengetahui Raja Cobra sudah mati. Sementara itu di Mary Joyce, CP0 sedang sibuk mencari Vivi. Pada saat bersamaan, agen-agen lain dari pemerintah dunia juga sedang berusaha mencari Sabo. Namun, mereka tidak akan menemukan Sabo sebab Sabo telah bersembunyi di dalam lambung kapal kerajaan Lulusia. Sabo sedang dalam keadaan terluka karena beberapa waktu yang lalu dia ditusuk oleh Im Sama. Tapi Sabo yakin dia akan baik-baik saja jika kapal yang dia naiki menuju kerajaan Lulusia. Di lambung kapal, Sabo tidak hanya menderita akibat luka fisik saja. Dia juga sedang sangat bersedih karena memikirkan Raja Cobra yang rela mati demi dirinya. Di kapal lain yaitu kapal kerajaan Tajine, terlihat ada Jewelry Bonnie yang sedang bersembunyi. Seperti yang kita tahu, tujuan Bonnie adalah untuk pergi ke Pulau Egghead. Tak lama setelah itu, berita kematian Raja Cobra akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Begitu juga dengan berita Vivi yang menghilang. Kemudian diperlihatkan ruangan otoritas Kastil Pangia, tempat para Gorosei berada. Di sana, mereka sedang berdiskusi tentang Sabo. Menurut salah satu Gorosei, Sabo memiliki takdir beragam, sebab Sabo adalah orang yang dikelilingi oleh banyak penyandang di. Kemudian, Gorosei lainnya berbicara tentang hal lain. Menurut Gorosei itu, masalah Vegapunk harus segera diselesaikan. Tiba-tiba, Denden Mushi berdering. Im Sama menghubungi para Gorosei. Im Sama berkata bahwa senjata ciptaan Vegapunk yang bernama Mother Flame akan segera dia gunakan. Gorosei pun bilang bahwa itu hal yang tepat, karena mereka memang harus menguji senjata tersebut. Gorosei lainnya berkata bahwa nasib Vegapunk akan ditentukan usai pengujian senjata itu. Dia menyarankan senjata tersebut dites di lautan atau hutan. Namun, Im Sama memiliki pemikiran yang berbeda. Im Sama ingin menguji senjata itu di kerajaan Lulusia. Gorosei pun mengingatkan bahwa ada banyak orang di kerajaan tersebut, tapi Im Sama tidak peduli. Para Gorosei pun langsung setuju karena tugas mereka adalah menuruti perintah Im Sama, mengingat posisi Im Sama berada di atas Gorosei. Namun, salah seorang Gorosei juga bertanya terlebih dahulu, mengapa harus menguji senjata tersebut di kerajaan Lulusia? Im Sama pun hanya menjawab karena dekat. Dari percakapan Im Sama dan para Gorosei, akhirnya menjadi jelas apa yang membuat kerajaan Lulusia hancur. Itu bukan karena senjata kuno dan bukan juga kekuatan Im Sama, melainkan itu adalah senjata ciptaan Vegapunk yang bernama Mother Flame. Senjata ciptaan Vegapunk itu benar-benar mengerikan karena mampu membuat suatu negeri seketika langsung hancur. Kemungkinan besar senjata tersebut hampir sebanding dengan senjata kuno karena narasi-narasi tentang senjata kuno adalah mampu menghancurkan suatu negeri
dengan mudah. Semua nama dari para Gorosei pun terungkap. Semua nama mereka berkaitan dengan planet. Bahkan terungkap juga bahwa semua Gorosei memiliki gelar Warrior God. Pertama, ada Saint J. Garcia Saturn, Warrior God Pertahanan Sains. Kedua, ada Saint Marcus Mars, Warrior God Lingkungan. Ketiga, ada Saint Topman Walkuri, Warrior God Huku. Keempat, ada Saint Ethan Baron Vina Sujuro, Warrior God Keuangan. Kelima, ada Saint Shepherd Jupiter, Warrior God Agrikultur. Usai membicarakan soal senjata Vegapunk, Im Sama pun berkata kepada para Gorosei bahwa dia juga menginginkan Vivi. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan Angkatan Laut sedang sibuk karena beberapa negeri yang berafiliasi dengan pemerintah dunia memulai gerakan revolusi. Angkatan Laut pun bergerak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pihak Angkatan Laut juga melihat krokodil telah berada di Pulau Markas Bagi. Angkatan Laut pun mengerahkan para Serapim. Terlihat ada Serapim Krokodil, Serapim Moria, dan Serapim Doflamingo. Jadi sepertinya total Serapim ada 7. Model dari Serapim diambil dari para Shichibukai generasi lama yang terdiri dari Krokodil, Doflamingo, Gecko Moria, Boa Hancock, Mihawk, Jinbei, dan Kuma. Usai menampilkan pergerakan dari Angkatan Laut dan 3 Serapim, kilas balik pun berakhir. Sekarang cerita berfokus ke masa sekarang ini, di tempat Sabo, Dragon, dan Ivankov. Sabo mengatakan bahwa saat dia tiba di kerajaan Lulusia, raja dan putri kerajaan itu ditangkap oleh rakyat. Sedangkan Sabo malah disambut hangat. Di sana jugalah Sabo melihat berita di koran tentang dirinya yang dituduh membunuh Raja Kobra. Sabo sebenarnya ingin menceritakan yang sebenarnya kepada rakyat kerajaan Lulusia, tapi para rakyat sangat bersemangat akan berita itu. Mereka menyanjung Sabo bagaikan pahlawan karena telah menghabisi salah satu raja. Sabo bisa merasakan semangat revolusi pada para rakyat kerajaan Lulusia. Berkat pengaruh dari Belo Betty dan komandan revolusi lain, beberapa orang di sana ingin bergabung dengan pasukan revolusi. Sabo pun membawa orang-orang itu ke markas. Saat dalam pelayaran, Sabo bisa melihat hal buruk menimpa kerajaan Lulusia. Awan muncul di atas negeri itu, dan dari balik awan ada bayangan hitam besar. Beberapa saat kemudian, terjatuh sesuatu yang membuat kerajaan Lulusia musnah. Dragon pun cukup terkejut saat mendengar tentang hal itu. Ivankov lalu mengalihkan topik. Dia tertarik dengan Im Sama, sosok yang sempat Sabo lihat duduk di tahta kosong. Menurut Ivankov, Imu adalah salah satu nama raja dari 20 pendiri pemerintah dunia. Orang bernama Imu itu berasal dari keluarga Nerona. Ivankov pun memberikan asumsi bahwa Imu yang Sabo lihat merupakan orang yang sama dengan Imu dari keluarga Nerona. Alasan mengapa dia hidup sampai sekarang mungkin karena dia telah dibuat abadi oleh pengguna OP-OP Nomi pada masa lalu. Setelah membicarakan itu, Ivankov kembali ke topik kerajaan Lulusia. Ivankov yakin hanya Vegapunk saja yang mampu membuat senjata semacam itu. Dragon pun ragu, sebab menurut Dragon tidak mungkin Vegapunk menciptakan senjata pembunuh massal. Lalu Ivankov berpikir jangan-jangan pemerintah dunia menggunakan senjata kuno. Itu cukup masuk akal, namun Dragon heran jika benar itu senjata kuno, mengapa mereka tidak menggunakannya sejak lama. Beralih ke tempat lain, sekarang ini di Marijois ada seorang Tenryubito yang dihukum mati, walau kabar tersebut tidak disebarkan ke publik. Tenryubito itu adalah Myosgard. Sosok yang mengeksekusi Myosgard adalah komandan tertinggi dari Kesatria Suci yang bernama Saint Garling Vigarland. Garling Vigarland adalah pria tua yang terlihat kuat. Dia memiliki penampilan yang unik, yaitu memiliki rambut model bulan sabit. Dikonfirmasi, dulunya Garling Vigarland adalah raja dari God Valley. Itu berarti dia terlibat dalam pertempuran melawan bajak laut Rox. Berhubung dia dulu raja di God Valley, maka keluarga Vigarland merupakan keluarga yang menguasai pulau God Valley. Vigarland juga adalah keluarga dari Shanks. Jadi Garling Vigarland ini masih satu keluarga dengan Shanks. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1086. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.